Bismillahi masya Allah, la quwata illa billah. Kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Karenanya sangat tepat untuk kita selalu berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di 3 ayat Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah syifa'un, penyembuh dari segala macam penyakit. Yang pertama, surat Yunus ayat 57. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 82. Dan yang terakhir adalah surat Fussilat ayat 44. Dari ketiganya, menurut para ulama, maka surat Yunus ayat 57 lebih lengkap. Karena disebutkan di ayat tersebut bahwa Al-Quran adalah mau'izah, nasihat, dengan pengajaran untuk kita semuanya, untuk kebahagiaan dan kebaikan kita. Al-Quran pula adalah penyembuh, obat dari segala macam penyakit, khususnya penyakit hati. Al-Quran juga sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada 2 jenis penyakit yang insya Allah Al-Quran menjadi penyembuhnya, menjadi obatnya. Penyakit jasmani, penyakit fisik, dan penyakit rohani, penyakit non-fisik. Namun, Allah lebih menekankan tentang fungsi Al-Quran sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit hati. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Namun karena ada 2 jenis penyakit yang Allah uji manusia dengannya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan di dalam hadis Imam Muslim rahimahullah, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, bersifat umum, penyakit apapun. Fa'idha usiba dawa'ud da'i bar'a biiznillah. Kalau antara obat dan penyakit itu sesuai, cocok, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah pula menurunkan penawarnya, menurunkan penyembuhnya. Seorang sahabat mulia, Abdurrahman bin Abi Bakrah, pernah mendengar ayahandanya Abi Bakrah selalu berdoa setiap pagi dan petangnya. Bahkan diulang 3 kali doa ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri, la ilaha illa anta. Ya Allah, afiahkan badanku, berikan afiat pada pendengaranku, dan berikan afiat pada penglihatanku. Ketika ditanya oleh anandanya, maka sahabat Abu Bakrah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa uhibbu an atba'a sunnatahu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dengan doa ini. Karenanya aku cinta untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kita selalu berusaha berlindung kepada Allah dari segala macam penyakit. Karenanya ikhtiar yang dijalankan oleh kita adalah ikhtiar lahiriah
dan juga ikhtiar batiniyah. Beribadah dengan sebaik-baiknya, meningkatkan amal soleh, berdoa dan bermunajat. Itulah ikhtiar kita agar kita terhindar dari penyakit. Demikian juga mencegah, menjaga diri, memelihara kebersihan, menjaga dari penyakit. Berusaha untuk terus-menerus menghindarkan diri dari sebab-sebab penyakit, menjaga makanan dan minuman, dan lain sebagainya, merupakan ikhtiar kita agar kita pula terhindar dari penyakit. Yakinlah ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar kita selalu sehat dan afiat. Sehat secara jasmaniyah dan afiah secara batiniyah. Sehat jasmani dan sehat rohani. Karena itulah kesehatan yang paripurna, kenikmatan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tuntunan Allah, dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selalu disehatkan, diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.